Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini tema kita apa Ustaz? Tema kita tentang keutamaan belajar ilmu agama. Oke, untuk sahabat Wijaya selamat mendengarkan ya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Semoga ibadah salat subuh kita ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku, makanan, minuman dan nangannya. Beliau menyatakan bahwa kebutuhan seorang yang beriman akan ilmu itu hampir 24 jam. Sementara kebutuhan makanan minuman bagi seorang itu hanya sekitar 2, 3, atau 4 kali dalam sehari semalamnya. Nah, ini memberikan pemahaman kepada kita alangkah tentu dengan cara mempelajarinya. Tidak mungkin kita duduk atau semedi lalu kita menjadi orang yang pintar dalam urusan agama. Kita harus belajar terus-menerus sesuai dengan pemahaman kita selama ini, bahwa belajar itu akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu banyak hal lainnya akan kita kaji pada pagi hari ini. Saudara-saudariku pendengar Kuasa Subuh Radio Wijaya rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala benci kepada hamba-hambanya yang pintar urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat. Allah sendiri telah Allah tentang perkara ini. Innallaha ta'ala yubghidu kulla alim bid dunya wa jahilun bil akhirah. Sesungguhnya Allah Ta'ala benci kepada orang-orang yang pandai urusan dunia, pintar urusan dunia luar biasa. Masalah ekonomi, pertanian, masalah politik, perkebunan, masalah talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu, menuntut ilmu itu adalah kewajiban tiap-tiap orang yang mengaku beragama Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi merupakan sebuah kewajiban yang apabila kita tidak tunaikan tentu kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar ilmu agama ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Firman Allah menyatakan seperti itu, menyuruh kita. Kemudian saudara-saudariku rahimakumullah, apa keutamaan ilmu atau bagaimana kita harus mengetahui tentang keutamaan ilmu, belajar ilmu agama itu. Yang kedua, kita tahu bahwa sesungguhnya menuntut ilmu yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Sabda Nabi SAW, barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk belajar ilmu agama ini, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. InsyaAllah ya. Syarah hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa surga itu identik dengan ilmu. Sebagaimana ikan identik dengan air. Ikan tidak mungkin bisa hidup tanpa air. Maka seseorang tidak akan mungkin mendapatkan surga Allah kalau tidak punya ilmu, tidak mau belajar agama ini, menganggap sudah cukup dengan apa yang ada, padahal masih banyak yang tidak kita ketahui. Semakin banyak belajar kita merasa semakin bodoh. Ya Allah, banyak betul hal yang nggak saya pahami, yang nggak saya ketahui. Saudara-saudariku rahimakumullah, kemudian semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, yang ada di bumi, di darat, di lautan, itu munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi setiap kali kita keluar rumah dalam rangka belajar ilmu agama ini, maka makhluk Allah, para malaikat,
cicak, semut, kecoa, ikan-ikan di samudera, di lautan, semuanya berdoa kepada Allah untuk kita yang belajar ilmu agama, berangkat keluar dari rumah belajar ilmu agama, insyaallah ya. Jadi ini memberikan motivasi kepada kita. Kita didoakan oleh seluruh makhluk Allah. Apa doa mereka untuk kita? Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Malaikat mengepakkan sayapnya di atas kepala kita, dan semua makhluk Allah berdoa, ya Allah, ampuni orang ini ya Allah, ampuni mereka yang sedang belajar ilmu agama ya Allah, dan sayangi mereka ya Allah, insyaallah ya. Didoakan oleh makhluk Allah di langit, di bumi, bahkan di lautan dan samudera, ketika tahu bahwa ada hamba Allah yang berangkat dari rumahnya, keluar dari rumahnya, lalu belajar dengan niat untuk menuntut ilmu, belajar ilmu agama ini. Saudara-saudariku rahimakumullah, kemudian kita tahu bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah kunci segala kebaikan. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, dia pengen sukses di dunia, pengen sejahtera, pengen bahagia, maka didapatkan dengan ilmu. Sederhananya kita lihat, kalau kita mau menjadi petani sukses, tentu kita harus punya ilmu tentang pertanian. Kalau mau menjadi pedagang sukses, tentu kita harus menguasai ilmu perdagangan. Maka perkataan Imam Syafi'i ini jelas, benar. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Lalu disambung dengan kalimat berikutnya, wa man aradal akhirati fa'alaihi bil ilmi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, keselamatan, kehidupan akhirat juga dengan ilmu, jelas. Untuk mendapatkan surga tadi, surga identik dengan ilmu. Maka untuk menuju jalan surga juga dengan ilmu. Untuk mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat pasti dengan ilmu. Tidak mungkin kalau tidak punya ilmu. Contoh misalnya tentang sholat, ilmu sholat kita. Ilmu sholat kita. Kalau kita seandainya selama ini hanya ikut-ikutan, tidak belajar tentang sholat kita, boleh jadi sholat kita itu jauh dari sempurna. Karena hanya melihat, menyaksikan, lalu mengikuti. Pasti ada yang keliru. Tapi kalau betul-betul belajar bagaimana bacaan, bagaimana gerakan, bagaimana hati, maka itu luar biasa. Akan menjadikan kita betul-betul sesuai dengan kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Jadi salat kita betul-betul mengikuti apa yang Rasulullah contohkan. Tapi kalau tak belajar, nggak punya ilmunya, hanya ikut-ikutan, maka masih banyak kita menyaksikan orang-orang yang sholat yang banyak kekeliruannya, kebut sholatnya, dan lain sebagainya. Baik saudara-saudariku pendengar Kuah Subuh Radio Jaya rahimakumullah. Kemudian kata beliau melanjutkan dengan kalimat lagi, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan kebahagiaan keduanya, dunia dan akhiratnya, ingin sukses, juga dengan ilmu, insyaallah ya, dengan ilmu. Maka jangan pernah berhenti untuk belajar ilmu agama ini. Datangi kajian-kajian. Kemudian banyak sekali sekarang di YouTube, di internet, para ulama, para alim yang mengajarkan ilmu agama. Di situ kita sambil santai ataupun sambil kerja bisa mendengarkan ceramah-ceramah mereka. Banyak pilihan. Semakin banyak pilihan itu maka membuat kita bisa menentukan mana yang akan saya ikuti. Yang penting dalilnya jelas, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian saudara-saudariku rahimakumullah, bahwa ilmu itu akan tetap kekal abadi. Beda dengan harta kita. Kalau harta kita boleh jadi hilang, dicuri orang, habis, kebakaran, dan lain sebagainya. Harta kita juga belum tentu mendatangkan pahala ketika kita sudah berkalang tanah. Maka ilmu ini seperti disampaikan Rasulullah tetap mengantarkan pahala ketika kita sudah berkalang tanah. Idza matal insan in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmu yuntafa'u bih awaladin salih yad'ulah. Sabda Nabi SAW, dengan meninggalnya seorang manusia maka terputus segala amalnya.
kecuali 3 hal yang amal itu pernah dilakukannya ketika masih hidup, maka terus-menerus mengantarkan pahala kepadanya di alam kuburnya. Sedekah jariahnya, dan yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan kepada orang lain ketika hidupnya. Insyaallah, ilmu apapun. Para ulama tidak membedakan ini. Tentu pahalanya tergantung. Kalau ilmu tentang agama jelas lebih besar dibandingkan ilmu tentang dunia. Jadi ketika orang sudah meninggal dunia, dulu dia dalam kehidupan kesehariannya pernah mengajarkan ilmu. Ketika orang yang diajarkan mengamalkan ilmu itu, maka dia terus mendapatkan pahala. Maka ilmu bersifat kekal. Dari hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, setelah kita berilmu, punya ilmu, maka kita sebarkan. Kita amalkan untuk diri kita dan kita sebarkan, kita dakwahkan kepada orang lain. Karena kita yakin tiba waktunya hari kematian kita tidak bisa lagi beramal, beribadah, maka kita bisa mendapatkan pahala dari ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain. Saudara-saudariku pendengar Qasubuh rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya bahwa keutamaan belajar ilmu agama itu adalah ketika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan pahamkan agama ini kepada orang itu. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sabda Rasulullah SAW seperti itu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka Allah akan pahamkan agama ini, insyaallah. Jadi ketika kita memahami hadis ini bahwa Allah kalau menghendaki pada hambanya itu menjadi orang yang baik, baik dalam timbangan agama ya, bukan baik dalam timbangan perkataan manusia dalam keseharian. Baik dalam timbangan agama artinya menunaikan syariat, melaksanakan kewajiban ya, kemudian meninggalkan larangan, lalu beramal solih dengan amal-amal sunnah. Hadis ini menjelaskan barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka Allah akan pahamkan agama ini. Allah akan memberikan pemahaman, pengertian kepada orang itu. Tentu bukan simsalabim, bukan abrakadabra, tetapi pahamnya agama ini dengan cara belajar, mempelajari agama ini. Maka saya menyarankan kepada saudara-saudari saya, orang-orang Islam dimanapun berada, kalau tidak ada kajian ilmu di desa atau di dusun kita, maka adakanlah seminggu sekali pengajian. Jangan menunggu akhirnya bertahun-tahun tidak ada kajian sama sekali di desa atau di dusun atau di kampung-kampung kita, akhirnya semakin jauh dari ilmu. Ustadz, kami bingung nyari gurunya siapa. Alangkah banyaknya di kota bumi di Lampung Utara ini orang-orang yang punya ilmu. Tidak harus menunggu yang paling hebat. Yang penting punya ilmu, akhlaknya baik, maka kita minta kepada kawan-kawan. Di Lampung Utara ada Dewan Dakwah Islamiyah. Kemudian ada lagi Ikatan Da'i. Kemudian ada Muhammadiyah, ada NU, dan ada yang lain. Jadi kita datang kepada mereka, ke pengurusnya, tolong kami diberi ilmu, diajarkan. Alamat kami di desa ini, daerah sini. Nah, tidak harus memikirkan tentang segala macam, misalnya makanan yang dihidangkan, transport yang diberikan. Saya yakin sekali masih banyak orang-orang punya ilmu, para da'i di kota kita ini, di kabupaten kita ini, yang siap untuk datang ke sana tanpa ada apapun, kompensasi apapun. Karena dakwah ini kewajiban bagi mereka yang punya ilmu, dan juga dakwah ini kewajiban bagi seluruh orang Islam sesuai kemampuannya. Maka ada sementara hal kita dapatkan, kami nggak sanggup mendatangkan ustadznya. Nanti mikir bayarannya berapa, nanti mikir ini gimana. Nah, ini sebuah hal yang keliru. Jangan pernah dulu berpikir seperti itu. Datang kepada Dewan Dakwah Islamiyah, datang kepada Ikatan Da'i Indonesia, IKADI. Kami butuh pencerah di kampung kami, tolong bantu kami supaya ada yang hadir ke sini ngajarkan kami ini tentang ilmu agama ini. Insya Allah
itu akan mendatangkan pahala yang besar bagi mereka yang berada di jalan dakwah ini untuk memberikan pencerahan kepada tetangga, saudara, orang-orang satu dusun, satu kampung, satu desa dengan kita. Baik, saudara-saudariku rahimakumullah. Kemudian kita sudah paham semua bahwa orang yang berilmu itu lebih utama dari ahli ibadah. Kita tahu sesungguhnya keutamaan seorang berilmu, kata Rasulullah, dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Yang terakhir, bahwa orang yang paling takut dengan Allah adalah orang yang punya ilmu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah hanya para ulama, orang-orang berilmu. Kenapa dia takut? Karena dia tahu bahwa ketika dia melanggar aturan syariat ini ada azab sanksi Allah yang sangat mengerikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kita. Kita kembali kepada penyiar kita, Radio Wijaya, Kota Bumi, Lampung Utara. Oke, baik sahabat Wijaya, demikian tadi untuk semuanya yang sudah mendengarkan ya bersama Ustaz Ahmad Junaidi. Dan untuk yang mau bertanya boleh bisa langsung kirimkan pertanyaan, bisa langsung telepon ya. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Kota Bumi ingin bertanya ya. Oke, Ustadz, saya mau bertanya, sejak umur berapa sebaiknya anak kita diajarkan untuk mengaji dan menghafal Al-Quran, Ustadz? Terima kasih. Nah, bagus sekali pertanyaan ini ya, saya suka sekali ini. Karena apa? Karena terkadang karena nggak paham mengajarkannya itu ketika dia sudah bisa bicara. Kata para ulama itu sudah dikatakan telat. Kapan kita ngajarkan anak kita ngaji, mengajarkan kebaikan-kebaikan? Tentu kalau kita runut ke belakang panjang, kita ambillah setelah anak lahir ya. Setelah anak lahir itu dia sudah punya pendengaran. Walaupun mungkin hari pertama kedua matanya masih tertutup atau redup, tapi pendengarannya sudah berfungsi. Maka sejak lahir itulah kita tanamkan kepada anak-anak kita talkinkan, kita talaki ya. Kita diktekan, Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia belum bisa bicara belum, tapi dia sudah mendengar. Itu bagian dari menanamkan akidah Islamiyah. Seiring bertambah usianya nanti ketika dia baru belajar bicara, maka kita tambahkan lagi kalimat-kalimat yang lebih panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar cucungku, coba Allahu Akbar. Jadi ditanamkan terus inilah caranya yang diajarkan oleh para sahabat Nabi SAW kepada anak-anak mereka. La ilaha illallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia lagi belajar bicara. Jadi dia lagi belajar mengeja kata-kata. Maka terus menerus ditanamkan. Tidak usah ditanamkan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian. Nanti dengan sendirinya dia bisa. Tapi kalau kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat thayyibah, harus kita latih terus dari awal dia lahir. Supaya nanti ketika tiba masa dia bicara, maka kita berharap kalimat pertama yang sempurna keluar dari lisannya, misalnya Allah. Nah, tentu kita tambahkan dengan kalimat misalnya ini ibu, ini ayah. Nah, setelah kita talkinkan dari lahir, kemudian dia sudah bisa bicara, dia sudah mulai diajarkan dengan bacaan surat-surat pendek. Qul huwallahu ahad. Didengarkan terus. Kalau kita lelah capek, maka misalnya ketika nyuapin dia makan, kita dengarkan murotal Quran. Ketika sedang menyusui sang ibu ini, kalau ibunya hafal, dia membacakan surat-surat pendek sambil dipandangi wajah anaknya, mata anaknya itu ada respon pasti. Dan telinganya pasti mendengar. Jadi jangan sampai, menyusui anak, menyuapkan anak makan sambil nyanyi-nyanyi. Atau sambil main game. Atau sambil ngerumpi. Na'udzubillah, jangan. Karena ini proses penanaman. Usia emas penanaman itu, golden age itu 0 sampai 7 tahun. Di situ dia daya rekam otaknya luar biasa. Nah, maka dari 0 tahun terus sampai dia bisa bicara.
kemudian ditanamkan dengan bacaan surat-surat pendek, lalu setelah dia bisa ngomong, kita mulaikan ajarkan hijaiyah. Beli apa di karton itu tempel, sambil dia masih belajar jalan tunjuk ini alif, nah ini a, nah alif, nah ini ba, nah ini ba, nah. Memang peran ibu itu luar biasa. Tentu peran ayah juga harus ya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Jangan nunggu sampai dia umur 7 tahun atau masuk SD baru belajar ngaji ya. Itu sudah telat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Kemudian ada lagi di sini Ustadz, ini ada hamba Allah dari Tanjung Senang ingin bertanya mengenai fidyah Ustadz, mohon sedikit penjelasannya. Fidyah, tentang fidyah. Ya, fidyah itu adalah kafarat penebus dari orang-orang yang tidak berpuasa. Jadi ketika seorang ibu nggak puasa karena hamil dalam keadaan susah, kemudian dia melahirkan, menyusuinya juga susah, maka untuk menebus dari tidak puasanya tadi dengan membayar fidyah. Atau yang kedua, orang-orang tua yang sudah sepuh, yang sudah sulit untuk puasa, maka dia boleh tidak puasa, dia bayar fidyah juga. Atau orang-orang sakit yang sulit diharapkan kesembuhan dari penyakitnya itu, penyakit parah. Tapi itu menurut analisa dokter. Nah, bapak ini sudah stadium 4 misal kankernya. Udah berat, walaupun belum sepuh, tapi sulit untuk sembuh. Maka dia boleh tidak berpuasa dengan membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin 1 kali sehari dengan makanan dan lauk pauk yang lengkap, yang sesuai dengan apa yang kita makan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih untuk hamba Allah yang ada di Tanjung Senang. Satu lagi di sini ada dari sahabat Wijaya yang ingin bertanya mengenai zakat profesi Ustadz. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Misalnya gaji kita 4,5 juta per bulan. Nah, 4,5 juta. Iya. Zakat profesi. Baik, untuk zakat profesi, saudara-saudariku, pastikan dulu cukup apa namanya tuh, nisabnya cukup ya. 80 gram emas. Kalau misalnya emas sekarang itu 500.000, berarti 500.000 kali 8, 4 juta. 4 juta dia dapatkan dari gajinya per bulan, maka dia keluarkan zakatnya itu 2,5% ya. Jadi kalau 4,5 juta tadi kalikan dengan 2,5%, setelah gajian langsung diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya, atau disetorkan ke Basnas. Di Lampung Utara ini sudah ada Basnas dan sangat luar biasa fungsinya di masyarakat, menolong orang-orang yang betul-betul nggak mampu dalam urusan ekonomi, membantu para mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam yang mereka butuh bantuan. Nah, adapun hukumnya memang ada para ulama yang mengatakan yang tidak sependapat adanya zakat profesi ya. Tapi saya pribadi memilih setuju dengan pendapat ulama yang menyuruh kita untuk membayar zakat profesi, apapun profesi kita, yang penting nisabnya sudah mencukupi kurang lebih 80 gram emas ya, 4 juta rupiah. Maka kalau emasnya 500.000 per gram ya, maka 4 juta itu sudah sampai nisabnya dan kita bayarkan. Kemudian kalau belum, misalnya gaji saya cuma 1,5 juta Ustadz, saya pengen betul, maka niatkan sedekah, keluarkan 2,5% setiap kali gajian. Kalau kita mau langsung cari tetangga saudara kita yang paling penting ya, yang paling utama saudara kita. Mungkin kita punya adik, punya abang yang hidupnya susah, punya ponakan dan lain sebagainya, kita berikan kepada mereka. Itu kalau belum sampai nisabnya, maka niatkan sebagai sedekah. Kalau itu sudah jadi kebiasaan yang nyaman jiwa ini, maka insya Allah Allah akan tambahkan rezekinya, nanti dia akan bisa membayar zakat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih untuk semua yang sudah bertanya pagi ini. Mudah-mudahan jelas ya. Baik Ustadz, cukup. Dan untuk semuanya, mungkin ada yang ingin ditambahkan Ustadz, silahkan sebagai penutup. Baik, saudara-saudariku pendengar kuliah subuh Radio Wijaya rahimakumullah. Penutup dari kajian kita adalah mari kita belajar ilmu agama ini.
Ada berpuluh-puluh kebaikan keutamaan yang didapatkan oleh orang yang belajar ilmu agama. Jangan pernah merasa sudah cukup dengan pengetahuan yang kita miliki hari ini. Datangi kajian-kajian, dengar kajian-kajian, membaca kitab, membaca sirah dan lain sebagainya. Jika belum ada kajian di lingkungan sekitar kita, belum ada pengajian ibu-ibu atau bapak-bapak, maka saya berharap dan berpesan kepada saudara-saudariku kaum muslimin muslimat, adakanlah, buatlah pengajian-pengajian walaupun hanya 40 menit. Misalnya antara maghrib dan isya. Masjid-masjid itu biasanya ramai ketika maghrib. Manfaatkan momen singkat itu, tawarkan kepada jemaah, atau jangan tawarkan langsung bahwa pengurus masjid akan mengadakan kajian ba'da maghrib sampai isya 40 menit. Silakan hadir bergabung. Maka disiapkan. Insya Allah, alhamdulillah sudah ada beberapa masjid di kota bumi ini yang sudah seperti itu. Maghrib sampai isya ada acara kajian. Atau bisa mengambil waktu ba'da subuh hari Jumat misalnya. Seperti di Masjid Nurul Iman Mangga Besar, ba'da subuh hari Jumat sudah berlangsung bertahun-tahun. Masya Allah, bermanfaat sekali. Dan bagi kawan-kawan yang lain di desa-desa, di dusun-dusun yang belum ada pengajian baik bapak-bapak, ibu-ibu, maka adakanlah. Bismillah, tidak perlu rame, 10, 12, 15 orang jadilah. Insya Allah, karena Allah nanti akan menolong orang-orang yang membantu, yang menolong agama Allah ini. In tansurullah wa yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Astagfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.